bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari datang bawa pujian kita. Datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama. Amin. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Kami memuji-Mu Tuhan. Amin. Dia besar, yes, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Mari salahkan yang terbaik buat Allah kita. Dia yang telah memberi yang terbaik buat hidup kita. Yesus, Kau sungguh baik dalam hidupku. Dan hari ini kita mau memuji Dia, persembahkan yang terbaik bagi Dia. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. Segala kemuliaan, segala pujian dan hormat for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Amin. Gloria besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Dia yang layak Amin. Haleluya. Besar Tuhan, ditinggikan puji-Nya, Gloria. Segala pujian hanya bagi Engkau Tuhan, Gloria. Mari bersorak bagi Dia. Shalom Bapak Ibu Saudara semua, dimanapun kita berada. Mari kita tinggikan Dia, kita bersyukur untuk kesetiaannya atas hidup kita. Amin. Kau baik Tuhan, Kau selalu baik. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku.
musim kau terus berganti, penderitaan yang tiada berhenti. Masa depanku ada dalam hatimu, aman dalammu. Begitu sempurna kasihmu, bawaku melangkah dengan kuat tanganmu.
menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu menebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hati kami, setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Setiap hatiku hanyalah untuk-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dan kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa kami selamanya Tuhan. Kami bersyukur Kau ada bersama-sama dengan kami. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu.
kasih setiamu. Terima kasih untuk kebaikanmu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau Bapa yang selalu memegang janji-Mu. Seperti di dalam Yesaya 54 ayat 10 katakan. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu. Dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihani engkau. Mari kita bersyukur untuk kasih setianya. Mari kita bersyukur untuk kebaikan, untuk janji-janjinya yang sudah digenapi dalam hidup kita, bahkan yang belum digenapi di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kami mau teguh berpegang Tuhan pada pengharapan kami di dalam Engkau. Sebab Engkau Allah yang berjanji adalah setia. Dan Engkau akan menggenapi segala janji-Mu Tuhan. Tepat pada waktunya. Kami pegang janji-Mu. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan, kami percaya akan janji-Mu. Dan kami pegang erat di dalam hidup kami. Terima kasih. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami berserah. Berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku Kami percayakan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus setiap kita yang menyembah Dia katakan. Amin. Haleluya, shalom, jemaat yang Tuhan kasihi. Pertama-tama saya mau ucapkan ya kita sama-sama mengakhiri tahun ini ya 2023 ya hari yang terakhir saudara hari ini dan tentunya saudara besok kita sudah memasuki tahun yang baru
Jadi saudara, saya sekaligus mengucapkan selamat tahun baru 2024. Nah saudara, hari ini kita mau sama-sama saudaraku merenungkan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita sebagai jemaat Abalef Taman Palem ini. Kita sudah melalui 1 tahun ya, di mana saudara kita terus menjadi pelaku firman. Kita saudaraku sudah diberikan pengarahan ya oleh penatua saudara, bagaimana kita mencapai fokus kita tahun ini. Nah saudara, menuju tahun depan ya, kita akan saudaraku mendapatkan fokus yang baru. Ya, di mana saudara ini sudah didoakan, sudah dibicarakan, ya, pekerja-pekerja pemimpin sudah menangkapnya. Di mana saudaraku fokus 2024 adalah ya, yaitu gaya hidup keluarga Allah. Kita mau praktekkan gaya hidup keluarga Allah. Nah, mari saudaraku kita baca ayatnya 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-15. Ya, kita sama-sama lihat saudara. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Nah, saudara, Paulus berkata kepada Timotius, anak rohaninya, saudara, ya, yang sedang dia bapai, saudara. Dia berkata kepada Timotius, ya, katanya saudara, ya, kamu harus tahu, ya, bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, ya. Jadi semua orang percaya, saudara, semua jemaat itu mesti tahu bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Sebab gereja, saudara, itu adalah keluarga Allah. Ya, karena itu saudaraku, kita mau sama-sama mengerti di tahun depan ini bagaimana kita hidup sebagai keluarga Allah. Saya ingat saudara, apa yang disampaikan oleh hambanya, ya, salah satu penatua kita yang sudah dipanggil Tuhan, Pak Nanda, ya, dia berkata, Tuhan, aku rindu supaya seluruh jemaat ya Abalef Taman Palem ini mengerti bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Itu kerinduannya saudara. Itu sebabnya saudara, mari kita wujudkan kerinduan hambanya, ya, Bapak rohani kita saudara yang sudah selesai tugasnya dipanggil Tuhan. Nah, kita mau saudaraku wujudkan ini. Bagaimana kita bisa hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup. Ya. Nah, saudara, ini penting sekali. Banyak orang Kristen, saudara, tidak mengerti bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Mereka mengerti hidup sebagai organisasi gereja, tapi enggak ngerti bagaimana hidup sebagai keluarga Allah. Ya, banyak orang saudara ngerti bagaimana hidup ya sebagai apa saudara? Ibadah raya. Ya. Itu bagus saudara, tapi enggak ngerti bagaimana hidup ya sebagai apa saudara? Keluarga Allah. Banyak orang ngerti ya tentang banyak hal yang tidak terlalu esensi dalam gereja, saudara. Ya, program-program bagaimana berorganisasi, ya, bagaimana saudara ya melakukan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu esensi. Tapi yang paling esensi, keluarga Allah, tidak banyak orang Kristen mengerti bagaimana kita hidup di dalamnya. Nah, karena itu kita jemaat Taman Palem, saudara, kita mau mengerti. Karena itu kita mesti tahun depan serius belajar bagaimana kita, saudaraku, hidup sebagai keluarga Allah. Nah, keluarga Allah itu sebuah gaya hidup. Bukan sekedar, saudaraku, sebuah program, acara, kegiatan.
Ya, karena sudah dicanangkan saudara. Ya, tapi keluarga Allah itu sebuah gaya hidup. Nah, hari ini saya mau membahas saudara, bagaimana kita bergaya hidup keluarga Allah. Nah, satu ayat kita mau baca saudara, di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, kalau kita baca ayat ini saudara, ayat ini memberi kita petunjuk bagaimana kita bergaya hidup dalam keluarga Allah. Ya. Nah, kita lihat siapakah yang menjadi contoh teladannya saudara. Bagaimana hidup sebagai anggota keluarga Allah. Ya, Yesuslah contohnya saudara. Nah, kita katanya sebelum dunia dijadikan, kita sudah dipilih saudara. Ya, untuk apa? Ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, jadi kita ditentukan untuk jadi serupa seperti Kristus, meniru gaya hidupnya Kristus. Nah, bagaimana saudaraku gaya hidupnya Kristus? Dia hidup di dalam keluarga Allah. Sebab dia bilang ya supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Nah, inilah dasarnya. Gereja adalah keluarga. Yesus itu sulung, kakak sulung di antara banyak saudara. Ya, saudara. Jadi kalau kita lihat ayat ini saudara, ya, Yesus itu contoh teladan kita. Bagaimana kita hidup di dalam keluarga Allah. Nah, bagaimana kita lihat Yesus saudaraku hidup sebagai ya anggota keluarga Bapaknya yang di surga, saudara. Ya, pertama, Yesus itu mempunyai Bapa tentunya ya. Dia selalu menyebut Bapaknya, Bapa di surga. Jadi dia punya Bapa, saudara. Tapi yang kedua, Yesus juga mempunyai saudara di sini. Siapa saudaranya? Ya, yaitu murid-muridnya dianggap sebagai saudaranya, saudara. Jemaat, ya itu saudaranya. Jadi Yesus membangun persaudaraan. Nah, saudara, ketiga, ya di sini kita lihat Yesus menghasilkan apa, saudara? Ya, setelah dia menjadi anak datang di dunia ini, maksud saya sebagai anak, ya. Kemudian saudara, dia menciptakan ya sebuah ciptaan yang baru, saudara. Ya, dia melahirkan kita baru sehingga kita menjadi apa, saudaraku, anak-anaknya. Nah, Yesus berarti punya apa, saudaraku, ciptaan yang baru, anak-anak rohani. Nah, jadi saudara, kita lihat Yesus ya, dia melakukan 3 peran, saudara. Pertama, dia sebagai anak, dia mempunyai Bapa. Yang kedua, saudara, Yesus sebagai saudara, berarti dia punya saudara-saudara. Ya. Nah, yang ketiga, saudara, Yesus punya, ya dia melahirkan ciptaan yang baru, anak-anak rohani. Ya, jadi saudara, inilah gaya hidup dalam keluarga Allah. Jadi kalau kita mau hidup dalam keluarga Allah, saudara, nah maka kita harus punya, saudaraku, 3 hal yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, saya senang sekali, saudara, mendengar pengajaran dari seorang hamba Tuhan namanya Charles Swindoll bersama dengan Howard Hendricks. Ya, dia pernah berkata begini, saudara. Ya, semua pemimpin, ya, sebenarnya ini juga berlaku untuk semua pekerja dan berlaku juga untuk semua jemaat. Ya, kita harus punya 3 orang dalam hidup kita, saudara.
Dan kita juga mesti menjadi 3 orang ini saudara. 3 peranan ini ya. Nah yang pertama saudara, setiap orang harus punya Paulus dalam hidupnya. Paulus ini apa saudara? Bapak rohani. Jadi kita semua saudaraku mesti punya bapak rohani. Kalau kita nggak punya bapak rohani saudara, kita nggak mungkin bisa hidup sebagai keluarga Allah. Ya, hidup sebagai keluarga Allah ya di dalamnya ada pembapaan. Jadi kita harus punya bapak rohani. Nah, siapa bapak rohani saudara? Ya. Nah, saudara harus ya mempunyai bapak rohani. Ya. Cari bapak rohani saudara, temukan ya. Nah, saudara kalau kita punya bapak rohani nanti kita akan bisa saudaraku dibapai sehingga kita bertumbuh saudara dalam keluarga Allah. Tapi enggak cukup kita punya Paulus bapak rohani. Tapi setiap kita harus punya Barnabas. Nah, Barnabas ini teman ya atau saudara rohani. Ya. Inilah kompak saudara. Di mana kita punya saudara 2-3 orang. Kita bertumbuh bersama-sama saudara. Barnabas ya dia itu orang yang sangat-sangat saudaraku ya menjadi teman. Barnabas itu kalau enggak ada dia saudara, Paulus enggak bertumbuh jadi rasul yang luar biasa. Ya. Paulus ketika dia saudaraku sedang ada di Yerusalem, dia bikin masalah. Ya, dia baru bertobat, dia menakutkan saudara banyak orang. Banyak orang tidak berani ya datang dekat-dekat dengan dia saudara. Kenapa saudara? Karena dia dulu kaum radikal. Ya, dia pembunuh orang Kristen. Jadi dia dijauhi. Akhirnya saudaraku Saulus ini, ya dulu namanya Paulus, Saulus, dia tertolak. Akhirnya saudara, ya dia sendiri aja, nggak punya teman, nggak punya saudara yang mendekati dia. Tapi Barnabas luar biasa saudara. Barnabas datang cari dia saudara. Ya, kemudian dia diperkenalkan kepada rasul-rasul lain. Nah, waktu itu saudara, ya dia maklum Saulus masih muda rohani, masih semangat. Dia bikin masalah saudara, yaitu dia berdebat dengan orang-orang Yahudi saudara. Sehingga akibatnya dia dikejar-kejar mau dibunuh, gereja dianiaya, timbul masalah. Nah akhirnya saudaraku jemaat di Yerusalem mau tidak mau saudaraku harus ya suruh dia pulang. Pergi kemana saudara? Ya pergi ke Tarsus, kampung halamannya. Wow, saudara ketika seorang jiwa baru ada di kota yang belum ada gereja. Ingat gereja belum ada di Tarsus. Gereja waktu itu bahkan belum sampai ke Antioquia. Masih Yerusalem, Yudea, ya baru mulai masuk sedikit Samaria saudara. Tapi belum sampai ya saudara ke kota Tarsus. Tapi Paulus tanda kutip ya disingkirkan saudara. Pergi ke Tarsus. Mungkin Saulus waktu itu saudara berpikir jangan-jangan ya panggilan yang Tuhan berikan kepada aku itu jangan-jangan bohong kali ya. Atau itu hanya ilusi semata. Ya, dia bingung saudara. Ya, mungkin dia kembali lagi ke masa lalunya saudara. Jadi tukang tenda lah. Dia di situ saudara di kampung halamannya. Tapi tiba-tiba saudara. Ya, ketika revival terjadi di Antioquia. Ya, kemudian Barnabas sampai di Antioquia saudara. Barnabas melihat ini saudara. Wow, Barnabas saudaraku, waktu dia lihat revival di Antioquia, tiba-tiba dia ingat dia punya teman. Ya, Barnabas ini mau jadi temannya Saulus. Maka
pergilah dia di tengah revival yang dahsyat itu saudara. Dia mencari Saulus yang sedang sendirian itu saudara. Ketika dia ketemu Saulus, dia bilang, Saulus, Saulus, mari ikut aku ke Antioquia. Ya, mungkin dia bilang begitu secara conversationnya saudara. Akhirnya dia bawa Saulus pergi ke Antioquia saudara. Lalu Barnabas membentuk kompak yang paling hebat saudara. Hafruta. Ya, dia bersama dengan Saulus hidup sebagai teman dekat. Mereka berdua saudaraku, ya, sama-sama bertumbuh sebagai teman, hafruta, sebagai sahabat. Ya, dan akibatnya saudara, lahirlah gerakan misi yang luar biasa saudaraku dari dua orang ini. Nah, jadi setiap orang harus punya Barnabas, teman atau saudara rohani, saudara. Nah, yang ketiga kata Charles Swindoll, saudara, setiap orang harus punya Timotius. Siapa Timotius ini? Anak rohani. Ya, jadi jangan saudara ya cuman saudaraku bertumbuh sendiri, kemudian ada teman setelah bertumbuh sama-sama dalam keluarga Allah. Ya saudara, kemudian kita berhenti sampai di situ, jangan. Ya, nah kita lihat saudara, Paulus punya anak rohani. Namanya siapa saudara? Timotius. Kita semua harus punya anak-anak rohani. Saudara, kalau enggak, kita bukan keluarga. Jadi ciri gereja yang adalah keluarga saudara, ya setiap orang punya Paulusnya. Setiap orang saudaraku punya Barnabasnya. Setiap orang punya Timotiusnya saudara. Inilah struktur gaya hidup keluarga Allah. Ya. Nah saudara, kita mau praktek ini dalam hidup kita. Jadi tahun depan saudara, jangan lupa ya. Saudara yang udah punya bapak rohani, ya saudara teruskan pembapaan itu. Ya kita bisa lakukan sebulan sekali dengan bapak rohani, ibu rohani kita. Ya, kemudian jangan lupa kita harus punya kompak hafruta, teman rohani saudara. Nah kalau ini sesering mungkin ketemunya. Ya kita pakai apa saudara? Ya pakai teknologi, pakai Zoom, ya pakai apa saudara? Ya kita WhatsApp call, apa kek ya, kita ketemu sesering mungkin. Kalau bisa tiap hari, wow itu keren saudara. Ya itu kita akan tumbuh sama-sama di dalam kompak. Ya, dan kemudian saudara jangan lupa kompaknya mesti bermultiplikasi, menghasilkan anak rohani. Ya, nah itulah saudaraku struktur ya gereja sebagai apa saudara? Keluarga Allah. Nah saudara bilang, Pak Edi ini Alkitabiah. Oh ya sangat Alkitabiah saudara. Ya lihat komselnya para rasul. 12 orang. Masih ingat saudara komselnya para rasul? Nah kita lihat ada 3 hal ini di dalam komselnya para rasul. Pertama, ada bapak rohaninya saudara, komsel 12 orang itu. Siapa bapak rohaninya saudara atau mentornya? Ya, kita tahu Yesus selalu kalau kemana-mana saudara, dia membawa 3 orang yang dekat sekali saudara. Ya, lebih dekat dengan dia saudara. Dia sering ya bawa mereka ketika di Bukit Transfigurasi, kemudian juga saudara ketika dia sedang melakukan pelayanan tertentu, waktu dia doa khusus saudara ya di Taman Getsemani, 3 orang ini ikut. Siapa 3 orang ini saudara? Ya mereka adalah ya Petrus, Yohanes dan Yakobus. Nah 3 orang ini saudara, mereka disebut ya apa? Pilarnya gereja. Ya, mereka 3 ini ya boleh dibilang apa saudara? Pemimpin komselnya.
yang ada saudaraku ya 12 orang itu. Dan mereka 3 ini saudara, itulah bapaknya. Berfungsi sebagai mentor. Mereka membapai 9 yang lainnya. Ya. Nah, tapi bukan hanya punya bapak rohani, komselnya para rasul, tapi mereka dikelompokkan 2 orang, 2 orang, 2 orang. Ya kan? Kalau saudara perhatikan ya di dalam Alkitab saudara, ya nama-nama para rasul itu saudara dikelompokkan dengan kelompok 2-3 orang. Ya. Nah, kelompok 2-3 orang inilah yang disebut kompak atau hafruta. Ya, jadi setiap murid-murid itu praktek apa saudaraku? Hafruta. Ya, mereka ya itu yang menjadi dasar mereka sama-sama beribadah, sama-sama saudara belajar firman Tuhan, sama-sama mereka saudara melayani jiwa-jiwa, mereka saudaraku menginjil sama-sama, menyampaikan Injil kerajaan sama-sama. Nah, jadi setiap orang ada di dalam kelompok 2-3 orang ini. Itu komselnya para rasul, 12 orang itu. Nah, lalu apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus utus komselnya para rasul ini berdua. Untuk apa saudara? Untuk melakukan ya multiplikasi. Setiap hafruta atau kompak ditugaskan merintis satu komsel. Merintis 12 orang lagi saudara. Ya, makanya waktu 6 orang ini saudara diutus, puji Tuhan mereka berhasil. 6 kompak ini saudara ya merintis 6 komsel. Nah, berapakah saudaraku orang kalau 6 komsel ini ya berapa saudaraku? Ya, di situ ada 12 ya dikali 6 72. Nah, jadi 72 itu anak-anak rohaninya mereka. Jadi perhatikan saudara, ya di komselnya para rasul ada bapak rohaninya yaitu Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di dalam komselnya para rasul ya itu ada apa saudara? Persaudaraan, pertemanan, ada hafruta. 2 orang itu saudara. Ya. Kemudian di dalam komselnya para rasul, mereka diutus menghasilkan anak-anak rohani. 72 itu saudara. Nah, jadi saudara, inilah struktur gereja sebagai apa saudara? Sebagai keluarga. Ya. Jadi saudara, pekerjaan yang paling utama di dalam keluarga adalah apa saudara? Ya ini, ya kita mempraktekkan pertama pembapaan saudara atau pengibuan. Ya kita mesti terus praktekkan ini saudara. Nah makanya saudara kita mesti belajar bagaimana kita jadi bapak ibu rohani. Ya kita terus saudaraku melakukan ini. Ya kemudian saudara nggak cukup. Ya, kita harus punya kelompok 2-3 orang yang sesering mungkin ketemu. 2-3 orang ini disebut kompak ya atau hafruta. Ya, di mana kita terus bertumbuh bersama-sama sebagai murid Kristus. Ya. Jadi ada pembapaan, terus ada apa saudaraku? Ya, pertumbuhan sesama sebagai murid. Ya, kemudian saudaraku jangan lupa menghasilkan murid yang baru, multiplikasi. Nah, kompak saudaraku harus bermultiplikasi. Kalau enggak dia membosankan saudara. Kalau enggak dia akan saudaraku stagnasi. Ya, dia mesti bermultiplikasi terus. Jadi kayak gereja mula-mula saudara, menangkan jiwa lagi, mereka muridkan lagi. Nah, saudara, ini semua bisa terjadi saudara. Ya, kalau kita semua hidup sebagai murid Kristus. Ya, apa itu murid Kristus? Minggu lalu ya saya sudah sampaikan saudaraku
ya mungkin 2 minggu yang lalu. Ya, saya sudah sampaikan saudara, apa itu murid Kristus? Kalau kita tiap hari, masih ingat? Ya, ikut Yesus, kemudian kita apa saudara? Belajar dari Yesus dan menjadi serupa dengan Yesus. 3 hal ini saudara. Ya, kita mesti tiap hari jalanin saudara. 3 hal ini. Ya, tiap pagi ya kita ikut Yesus. Kemudian belajar dari Yesus saudara. Dan menjadi serupa seperti Yesus. Ini adalah tindakan tiap hari. Nah, saya temukan saudara, kalau orang tidak lakukan 3 hal ini tiap hari, mau dikasih program apa aja kekristenan, ya itu akan gagal saudara. Ya, tidak akan bisa berjalan. Ya, jadi kita tiap hari saudara, mesti jadi muridnya Kristus. Ingat, kita ini muridnya Kristus saudara. Bukan murid manusia. Ya, Yesus bilang jadikanlah sekalian bangsa muridku, bukan muridmu. Muridku. Nah, makanya ayo mulai kita praktek saudara. Ya, nah tahun depan kita akan ya saudara melatih setiap jemaat supaya ngerti bagaimana kita tiap hari ikut Yesus, belajar dari Yesus dan menjadi serupa seperti Yesus. Ini penting sekali saudara. Ya, saya praktekkan ini dan saya sangat diberkati saudara. Ya, dulu saya cenderung berpikir pemuritan adalah apa saudara? Belajar-belajar di kelompok besar gitu ya. Kayak di kelas belajar-belajar pelajaran. Ya, itu enggak salah. Ya, tentunya belajar ya kelompok besar itu saudara ada tempatnya juga. Ya, tapi ya kalau kita tiap hari enggak ikut Yesus saudara. Belajar dari Yesus. Nah, kita bukan murid Kristus saudara. Ya, jadi kita mesti tiap hari. Ya, dari pagi kita bangun, masih ingat saudara, Tuhan Yesus sudah bilang, halo muridku, siap ikut aku? Nah, kalau siap ya kita mesti terus praktek ikut Yesus. Nah, ikut Yesus itu sadar akan kehadirannya saudara. Dalam hati kita, di pikiran kita. Ya, sadar akan kehadirannya. Kedua saudara, kita bukan cuma sadar, terus praktek, belajar dari dia dalam setiap situasi hidup. Misalnya bangun pagi saudara ya, kita masih bangun pagi aja, kita udah langsung, Tuhan aku sadar Engkau ada dalam hatiku, ada dalam pikiranku. Tuhan aku mau jadi orang yang mengikut Engkau Tuhan. Karena aku murid-Mu. Ya, aku mau ikut Engkau sepanjang hari ini Tuhan. Aku siap ikut Engkau. Ya. Nah, maka sepanjang hari itu saudara mesti latihan. Berapa sering saudara sadar akan hadiratnya. Seringkali kita enggak sadar akan hadiratnya. Ya. Kita saudaraku cuman sadar akan problem kita, masalah kita, ya, situasi hidup ini, ya. Mestinya kita sadar dia hadir, saudara. Ya. Nah, kalau kita udah latihan, makin sadar seperti Kristus selalu dia komunikasi sama Bapaknya, saudara. Ya, 24 jam ada hubungan interaktif, hubungan dialog yang interaktif dia dan Bapaknya. Nah, dia mau kita begitu, saudara. Ya, kita terus sadar akan hadiratnya, tinggal di hadiratnya. Ya, nah yang kedua setelah ikut, baru apa? Belajar. Latihan saudaraku. Tiap kali saudara ya menghadapi satu situasi, kondisi, ya saudara selalu ngobrol sama dia saudara. Karena dialah saudara? Ya guru saudara. Dia siap mengajar saudara.
Dialah rabi kehidupan saudara. Jadi saudara boleh tanya dia. Ya, ketika bangun tiba-tiba saudara khawatir misalnya. Aduh, nanti gimana ya di kantor saya harus begini dan begitu. Nah, langsung konseling sama Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, nanti aku akan menghadapi begini-begini. Aku khawatir loh Tuhan. Tuhan, gimana ya aku menghadapi ini? Nah, biasakan kita ngobrol sama Tuhan tentang masalah kita, saudara. Ya, ketika kita tanya dia, nah nanti dia kasih hikmat kepada kita, saudara. Dia mulai mengajar kita sebagai muridnya. Ya, kemudian saudara, ketika kita ya berhubungan dengan keluarga kita, ya misalnya saudara, ya beberapa waktu yang lalu, ya istri saya, ya dia kehilangan KTP-nya, saudara. Nah, saya sebelumnya sudah ingetin dia, kamu tuh ya kalau KTP hati-hati, ya taruh di tempatnya, habis pakai, kalau enggak nanti kamu lupa. Kemarin dia bilang, Pak, KTP-ku di mana ya? Wah, waktu dia ngomong gitu, saudara. Nah, saya sempat kecolongan, saudara. Kemudian saya mulai menasehati dia. Kamu sih KTP taruh sembarangan begini begitu. Kan saya udah ingetin, ya kan? Papa udah ajarin mestinya begini. Oi, tiba-tiba saudara waktu saya begitu, saya sadar. Ya, nah Tuhan Yesus, guru, rabi saya ingetin. Ya itu salah, ya kamu menasehati dia itu keluar dari daging. Ya, kamu pakai kekuatan sendiri. Ya, coba lihat dia akibatnya dia tertuduh kan, dia hidupnya. Ya, saudara nggak salah nasehatin begitu, tapi seringkali kita lakukan itu sebagai respon otomatis kita. Yang dari apa? Dari hal-hal pakai kekuatan sendiri. Atau saya baru ingat, iya ya Tuhan, kan aku muridmu Tuhan. Ya udah, Tuhan bilang kamu tenang. Ya, saudara, saya tenang, saya bilang, ya Tuhan, salah Tuhan, aku pakai kekuatan sendiri. Terus akhirnya ya saya datang sama istri saya bilang maaf, Ma, tadi itu saya responnya nggak benar, kamu jadi tertuduh deh. Akhirnya kamu lihat, ya jadi kesel istri saya karena saya responnya begitu, saudara. Ya akhirnya saya bilang udah tenang, kita berdoa. Ya kita datang sama Tuhan, kan kita sama-sama muridnya dia. Ya kita doa, kita tenang, Tuhan biarlah istri saya bisa menemukan KTP-nya Tuhan. Nah tiba-tiba waktu kami saudara udah tenang, doa, serahkan. Saudara dapat hikmat, dikasih hikmat sama Tuhan. KTP-nya di mana? Saya juga dikasih hikmat di dompet. Ya, nah kemudian saudara dia cari, ya, ketemu saudara, ketemu dompetnya saudara, KTP-nya ada di situ. Nah saudara ini contoh sederhana, ini pemuritan. Jadi kita tiap hari berjalan bersama Yesus, belajar dari Yesus, dan akhirnya menjadi serupa dengan Yesus. Jadi saudara, kita tiap hari mesti jadi muridnya Kristus. Ya, kalau kita lakukan ini saudara, ya bersama-sama dengan kompak kita, ya kita pasti bisa hidup sebagai keluarga Allah tadi. Ya, kita pasti bisa melakukan pembapaan atau pengibuan, kita pasti bisa, ya saudara bisa bertumbuh bersama sebagai teman, saudara seiman dalam hafruta, dan kita pasti saudaraku bisa melipat gandakan anak rohani. Dan saya berdoa saudaraku, kita semua pasti akan mencapai fokus kita tahun depan. Ya, kita akan pasti mencapai fokus kita.
Ingat saudara, mari kita praktekkan gaya hidup keluarga Allah. Mari kita mau berdoa sama-sama saudara. Saya mau tantang kita semua. Berapa banyak saudara hari ini mau hidup sebagai keluarga Allah. Ya, mempunyai gaya hidup keluarga Allah. Mari ambil keputusan hari ini. Ambil keputusan. Tuhan, biarlah kami semua Tuhan boleh hidup sebagai anggota-anggota keluarga Allah. Biar kami punya gaya hidup keluarga Allah Tuhan. Tuhan tolong kami Tuhan. Supaya kami yang belum punya bapak rohani. Kami tahun depan menemukan bapak rohani kami. Kami yang belum mempunyai saudara, teman rohani. Kompak kami menemukannya Tuhan. Dan yang sudah punya kompak, kami bermultiplikasi, punya anak-anak rohani, sehingga kami bisa menjadi bapak rohani. Tuhan, tolong kami Tuhan, bergaya hidup keluarga Allah. Terima kasih dalam nama Yesus Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara di akhir ibadah kita, mari kita mau terima berkat Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai saudara. Amin.